Assalamualaikum Sobat Muslim terkasih. Apa kabarnya hari ini? Moga sehat selalu ya. Amin. Baik, kali ini kita bacakan kitab Haid, bab 1 sampai selesai. Bab ke-1. Bagaimana permulaan haid itu dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan suatu hal yang telah Allah tetapkan bagi anak cucu perempuan Adam. Sebagian ulama mengatakan bahwa haid pertama kali datang pada Bani Israel. Abu Abdillah Imam Bukhari berkata, akan tetapi, apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tepat. Bab kedua, perintah kepada kaum wanita apabila sedang haid. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Aisyah yang tertera pada nomor 178. Bab ketiga, mencuci kepala suami dan menyisir rambutnya oleh seorang istri yang haid. Urwah pernah ditanya orang, bolehkah wanita haid melayaniku dan bolehkah wanita junub mendekatiku? Urwah berkata, semuanya boleh bagiku, semuanya boleh melayaniku, dan tiada celanya. Aisyah telah menceritakan kepadaku, bahwa dia pernah menyisir rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sedang haid, padahal ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang itikaf di masjid, beliau mendekatkan kepalanya kepadanya Aisyah, dan Aisyah ada di dalam kamarnya, lalu ia menyisir beliau, padahal ia sedang haid. Bab keempat, lelaki membaca Al-Quran di pangkuan istrinya, sedang istrinya itu dalam keadaan haid. Abu Wail mengutus pelayannya yang sedang haid supaya mengambil Al-Quran dari Abu Razin dengan memegangnya pada gantungannya. Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuan aku, padahal aku sedang haid, kemudian beliau membaca Al-Quran. Bab kelima, orang yang menamakan nifas itu haid. Ummu Salamah berkata, ketika aku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidur-tiduran di kain hitam persegi 4 dalam satu riwayat, di lantai, tiba-tiba aku haid, lalu aku keluar dan mengambil pakaian haidku, lalu beliau bertanya, mengapa kamu, apakah kamu nifas? Aku menjawab, ya. Beliau lalu memanggilku, lalu aku tidur bersama beliau di lantai yang rendah. Ummu Salamah biasa mandi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu bejana dan beliau suka menciumnya, padahal beliau sedang berpuasa. Bab ke-6, memeluk wanita yang sedang haid. Aisyah berkata, salah seorang di antara kami apabila haid dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memeluknya, beliau menyuruhnya untuk berkain pada saat haidnya, kemudian beliau memeluknya. Aisyah berkata, siapakah di antaramu yang dapat mengendalikan syahwatnya sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengendalikan syahwat beliau? Maimunah berkata, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memeluk seseorang di antara istri-istrinya yang sedang haid, beliau menyuruhnya supaya memakai izar kain penghalang. Bab ke-7, orang yang haid harus meninggalkan puasa. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang tersebut pada kitab ke-24, Az-Zakat, bab ke-44. Bab ke-8, wanita haid boleh melaksanakan semua manasik haji kecuali tawaf di Masjidil Haram. Ibrahim mengatakan, tidak apa-apa wanita yang haid membaca ayat Al-Quran. Ibnu Abbas berpendapat bahwa tidak apa-apa seorang junub membaca Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat menyebut Allah di segala waktu. Ummu Atiyah mengatakan, kami, para wanita, diperintahkan agar orang-orang yang dalam keadaan haid dari golongan kami mengucapkan takbir hari raya sebagaimana takbirnya kaum lelaki dan berdoa. Ibnu Abbas berkata, aku diberitahu oleh Abu Sufyan bahwasanya Heraklius meminta surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu ia membacanya. Tiba-tiba di dalamnya terdapat tulisan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan ayat ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin, hai orang-orang ahli kitab. Marilah sama-sama kita berpegang pada kata yang sama antara kami dan kamu yakni bahwa tak ada yang kita sembah selain Allah. Atta, berkata mengenai apa yang diterimanya dari Jabir, yaitu, Aisyah haid dan dia melaksanakan semua ibadah haji kecuali tawaf sekitar Ka'bah dan tidak salat. Hakam berkata, sesungguhnya, aku menyembelih binatang sedangkan aku dalam keadaan junub dan Allah telah berfirman, dan, janganlah kamu memakan makanan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Dalam bab ini,
Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Aisyah yang disebutkan pada nomor. Bab ke-9, istihadah atau keluar darah dari rahim, tetapi bukan darah haid. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Fatimah binti Abi Hubaisi di muka pada nomor 127. Bab ke-10, mencuci darah haid. Asma binti Abu Bakar berkata, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya apabila pakaian salah seorang dari kami terkena darah haid? Apakah yang harus ia perbuat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila pakaian salah seorang dari kamu terkena darah haid, gosoklah darah itu kemudian bersihkanlah dengan air. Setelah itu, kamu boleh salat dengan memakai pakaianmu itu. Dalam satu riwayat, gosoklah, kemudian hendaklah ia siram dengan air dan bolehlah ia salat dengannya. Dari Aisyah berkata, apabila salah seorang di antara kami datang haidnya, ia mengerik darah yang mengenai pakaiannya, mencuci bagian itu, dan menyiram sisanya dengan air, kemudian dia melakukan salat dengannya. Bab ke-11. I'tikaf seorang wanita yang sedang istihadah. Aisyah berkata bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan itikaf dan beritikaf pulalah sebagian istri-istrinya bersama beliau, sedangkan di antara istri-istrinya ada yang beristihadah. Dia istri Nabi, melihat darah keluar dari kemaluannya, dan warna kekuning-kuningan, dan mungkin dia istri Nabi, meletakkan sebuah pinggan di bawahnya untuk menampung darah ketika ia salat. Ikrimah mengira bahwasanya Aisyah melihat cairan jenis suatu tumbuhan, lalu ia berkata, tampaknya ini sesuatu yang dimiliki oleh si Anu. Bab ke-12. Bolehkah seorang wanita melakukan salat dengan pakaian yang dipakainya ketika haid? Dari Aisyah berkata, tak seorang pun di antara kami yang mempunyai lebih dari satu pakaian yang juga kami pakai ketika kami sedang haid. Karena itu, apabila ia terkena sesuatu dari darah haidnya, ia menghilangkan kotoran itu dengan ludahnya kemudian menggosok-gosoknya dengan kukunya. Bab ke-13. Menggunakan wangi-wangian bagi perempuan ketika mandi dari haid. Ummu Atiyah radhiyallahu an dan dari jalan Muhammad bin Sirin, berkata, anak laki-laki Ummu Atiyah radhiyallahu an meninggal dunia. Pada hari yang ketiga, dia meminta zat pewarna kuning untuk mengusap wajahnya, dan ia berkata, kami dilarang. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Berkabung dalam satu riwayat, tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung pada mayit lebih dari 3 hari kecuali atas suami, yaitu selama 4 bulan 10 hari dengan tidak bercelak, tidak berharum-haruman, dalam satu riwayat, tidak mengenakan harum-haruman, kecuali baru suci dari haid, dan tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup kecuali kain dingin. Dari Yaman, kami pun telah diberi kemurahan ketika suci. Apabila salah seorang di antara kami mandi dari haidnya dengan setetes minyak harum. Kami pun dilarang mengiringkan jenazah, tetapi larangan ini tidak keras. Abu Abdullah berkata, lafal al-kus dan al-kus itu semacam lafal kafur dan kafui, sedang nubzah berarti kita, sepotong. Bab ke-14. Seorang wanita menggosok tubuhnya ketika mandi setelah suci dari haid, bagaimana cara dia mandi, dan menumakan sepotong kain yang diberi wewangian untuk mengusap bekas-bekas darah. Aisyah radhiyallahu an berkata, seorang wanita dari Ansar bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang cara dia mandi dari haid. Beliau lalu memerintahkan kepadanya bagaimana ia mandi. Beliau bersabda, ambillah sepotong kain yang diberi kasturi lalu bersucilah kamu dengannya 3 kali. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa malu. Lalu beliau memalingkan wajahnya, atau beliau bersabda, berwudulah. Ia, wanita itu, bertanya, bagaimana aku bersuci dengannya? Beliau bersabda, Maha Suci Allah, bersucilah. Aisyah berkata, aku mengerti apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku menariknya ke arahku, lalu aku katakan, telusurilah dengan minyak harum pada bekas darah. Bab ke-15. Mandi sehabis haid. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Aisyah di muka. Bab ke-16. Perempuan menyisir rambut ria sewaktu mandi sehabis haid. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Aisyah yang akan datang di bawah ini. Bab ke-17. Perempuan melepaskan sanggul kepala ketika mandi haid. Aisyah berkata, kami keluar memenuhi tanggal bulan Zulhijjah, dalam satu riwayat,
pada tanggal 5 Zulhijjah, dan kami tidak melihat melainkan itu adalah bulan haji, lalu kami berihram untuk umrah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, barang siapa yang membawa binatang korban, hendaklah ia berihram untuk haji dan umrah. Kemudian janganlah ia bertahalul sehingga selesai keduanya. Kami lalu turun di Sarif. Kata Aisyah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui sahabat-sahabat beliau, lalu bersabda, barang siapa di antara kamu yang tidak membawa binatang korban, dan ingin berihram dengan umrah, hendaklah ia membaca talbiyah atau berihram. Dalam satu riwayat, ingin berumrah, silakan dia berumrah, dan barang siapa yang membawa binatang korban, janganlah berihram untuk umrah, karena seandainya aku tidak menyerahkan hewan untuk disembelih, niscaya aku membaca talbiyah untuk umrah. Sebagian dari mereka lalu membaca talbiyah untuk umrah dan sebagian dari mereka membaca talbiyah untuk haji, dan di antara kami ada yang membaca talbiyah untuk haji dan umrah. Aisyah berkata, adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa orang sahabat beliau fisiknya kuat-kuat, mereka membawa binatang korban, maka mereka tidak dapat melakukan umrah dan aku termasuk orang yang membaca talbiyah untuk umrah dan tidak membawa binatang korban kemudian aku haid. Aku mendapati hari Arafah, sedangkan aku haid. Aku lalu mengadu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam satu riwayat, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk menemuiku, sedangkan aku sedang menangis. Lalu beliau bertanya, mengapa engkau menangis, wahai sayang? Aku menjawab, demi Allah, aku ingin tidak haji tahun sekarang. Aku mendengar apa yang engkau katakan kepada sahabat-sahabatmu seperti itu, tetapi aku terhalang melakukan umrah. Beliau berkata, mengapa apakah engkau nifas, haid? Aku menjawab, ya aku tidak salat. Beliau bersabda, tidak apa-apa. Sesungguhnya, engkau hanya salah seorang putri-putri Adam. Allah telah menetapkan atasmu seperti apa yang ditetapkannya atas putri-putri Adam itu. Dalam satu riwayat, sesungguhnya, ini adalah suatu urusan, dalam satu riwayat, sesuatu, yang telah ditetapkan Allah atas anak-anak perempuan Adam. Karena itu, tinggalkanlah umrahmu, uraikan rambutmu dan bersisirlah, dan bertalbiyahlah untuk haji, dalam satu riwayat, maka beradalah kamu dalam haji kamu, mudah-mudahan Allah akan memberimu haji. Beliau bersabda, maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang sedang melakukan haji, hanya saja janganlah engkau melakukan tawaf di Baitullah, sehingga engkau suci. Kemudian, aku kerjakan. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang, lalu tawaf di Baitullah dan sa'i antara Safa dan Marwah, dan tidak bertahalul, dan beliau membawa binatang korban, lalu bertawaf pula istri-istri beliau dan sahabat-sahabat beliau bersama beliau. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu memerintahkan orang yang tidak membawa binatang korban supaya bertahalul. Bertahalullah di antara mereka orang yang tidak membawa binatang korban, sedangkan istri-istri beliau tidak membawa binatang korban, maka mereka bertahalul. Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya aku tahu akan menghadapi apa yang kutinggalkan ini niscaya aku membawa binatang korban dan aku bertahalul bersama orang banyak. Ketika mereka bertahalul, Aisyah berkata, aku lalu tidak melakukan tawaf di Baitullah. Aisyah berkata, kami lalu keluar di dalam haji beliau, sehingga kami datang di Mina, lalu aku selesai haid. Aisyah berkata, kami lalu memasuki hari nahar dengan daging sapi. Aku bertanya, apa ini? Mereka menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih korban untuk istri-istrinya, dengan sapi. Yahya berkata, aku lalu menyebutkan hadits ini kepada Al-Qasim bin Muhammad, kemudian dia berkata, demi Allah, Aisyah telah menyampaikan hadits menurut apa adanya, aku lalu keluar dari Mina, lalu aku tawaf ifadah di Baitullah pada hari nahar. Aku lalu keluar bersama beliau pada nafar akhir, sehingga ketika malam Hashbah, beliau turun di tempat melempar jumrah di Mina dan kami pun turun bersama beliau. Aku berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang pulang dengan membawa pahala umrah dan haji, sedangkan aku hanya kembali dengan haji. Dalam satu riwayat, sahabat-sahabatmu pulang dengan mendapat pahala haji dan umrah, sedang aku tidak lebih dari pahala haji saja. Beliau bersabda, engkau tidak tawaf selama beberapa malam, kita tiba di Mekah. Aku menjawab, tidak. Beliau bersabda, pergilah dengan saudara laki-laki, dan hendaklah ia mengiringimu ke Tanim,
lalu bertalbiyahlah untuk umrah, kemudian waktumu untuk ini dan ini, tetapi hal itu menurut kadar biayamu dan keletihanmu. Safiyah binti Huyai mengeluarkan haid, pada malam nafar, lalu, ia berkata, aku lihat dirimu menghalangi mereka, dalam satu riwayat, menghalangimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan terhadap Safiyah apa yang biasa diinginkan seorang laki-laki kepada istrinya, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia sedang haid. Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melakukan nafar, tiba-tiba Safiyah berada di depan pintu kemahnya dengan muram, bersedih hati karena sedang haid, lalu, beliau bersabda kepadanya, dengan dialek Quraisy. Akra halika, dia menghalangi kita, apakah engkau tidak melakukan tawaf pada hari nahar? Dia menjawab, tidak. Beliau bersabda, tidak apa-apa. Lakukanlah nafar kalau begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memanggil Abdurrahman bin Abu Bakar seraya bersabda, keluarlah bersama saudara perempuanmu ini dari tanah haram, lalu hendaklah ia bertalbiyah untuk umrah, kemudian selesaikanlah. Setelah itu, datanglah kalian berdua ke sini karena aku menunggu kedatanganmu berdua. Aku keluar ke Tanim, dan Abdurrahman mengiringkan di bagian belakang tali unta, dan menaikkanku di atas pelana. Aku lalu bertalbiyah untuk umrah sebagai pengganti umrah aku, yang telah kulakukan, sehingga setelah aku selesai, dan selesai tawaf, kemudian aku datang kepada beliau pada waktu dini hari. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menemuiku, sedangkan hari masih gelap. Beliau naik dari Mekah dan aku turun ke sana, atau aku naik dan beliau turun. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menantikan Aisyah di Mekah bagian atas hingga Aisyah datang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, apakah engkau sudah selesai? Aku menjawab, sudah. Beliau bersabda, ini adalah pengganti umrahmu. Allah lalu menjadikannya dapat menyelesaikan hajinya dan umrahnya, dan dalam hal itu tidak ada binatang korban, tidak ada sedekah, dan tidak ada puasa. Bertawaflah orang-orang yang bertalbiyah umrah di Baitullah, dan sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian tahalul, kemudian mereka tawaf dengan satu kali tawaf dalam satu riwayat, tawaf yang lain, sesudah kembali dari Mina. Adapun orang-orang yang melakukan haji dan umrah bersama-sama, mereka melakukan tawaf satu kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengumumkan kepada para sahabatnya untuk berangkat. Kemudian orang-orang berangkat dan orang-orang yang tawaf sebelum salat subuh, kemudian keluar lalu berjalan menuju ke Madinah. Bab ke-18. Manusia yang jadi diciptakan dan yang tidak jadi diciptakan. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Anas yang tercantum pada kitab ke-82, Al-Qadar. Bab ke-19. Bagaimana memulai ihramnya perempuan haid dengan haji dan umrah. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Aisyah tersebut tadi. Bab ke-20. Permulaan dan akhir masa haid. Ada beberapa orang wanita yang sama memberikan sehelai kain kepada Aisyah, yang di dalamnya ada kapasnya dan tampaklah di kapas itu warna kuning. Aisyah berkata, janganlah terburu-buru, sampai kamu melihat sehelai kain itu putih, maksudnya, berhentinya haid secara sempurna. Putri Zaid bin Sabit, diberitahu bahwa beberapa wanita meminta lampu-lampu di malam hari untuk melihat apakah haid telah berhenti ataukah belum. Mengenai hal itu Putri Zaid mengatakan, kaum perempuan tidak perlu melakukan hal itu. Dia pun mencela mereka. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya bagian dari hadits bintu Abi Hubaisi yang tersebut pada nomor 127 di muka. Bab ke-21. Orang haid tidak mengqadha salat. Jabir dan Abu Said berkata dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia wanita yang sedang haid, harus meninggalkan salat. Dari Muwatzah bahwasanya seorang wanita berkata kepada Aisyah, apakah salah seorang di antara kita salatnya mencukupi apabila ia suci? Aisyah menjawab, apakah kamu seorang haruri? Kami haid bersama Nabi, namun beliau tidak memerintahkan kami karenanya. Atau, ia berkata, Karni tidak mengerjakannya. Bab ke-22. Tidur dengan seorang wanita haid dan wanita itu memakai bajunya yang dipakai ketika haid. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Ummu Salamah yang tersebut pada nomor 169 di muka. Bab ke-23. Orang yang mengenakan pakaian khusus untuk haid selain yang untuk waktu sucinya.
Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Ummu Salamah di atas. Bab ke-24. Hadirnya orang haid dalam salat 2 hari raya, dan dakwah kaum muslimin, tetapi mereka menjauhkan diri dari tempat salat. Hafsah binti Sirin berkata, "Kamu semua melarang gadis-gadis kami untuk keluar pada kedua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Datanglah seorang perempuan lalu singgah di gedung keluarga Khalaf, lalu aku datang kepadanya, kemudian ia bercerita tentang saudara perempuannya dan suami dari saudara perempuannya telah mengikuti peperangan bersama-sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 12 kali. Perempuan tersebut selanjutnya mengatakan, saudara perempuanku itu pernah mengikuti suaminya dalam peperangan, sebanyak 6 kali. Ia mengatakan, kami mengobati yang terluka, mengurus yang sakit. Saudara perempuanku bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apakah tidak apa-apa bagi salah seorang di antara kami untuk tinggal di rumah kalau dia tidak mempunyai jilbab. Beliau menjawab, hendaknya sahabatnya mengenakan salah satu jilbabnya kepadanya dan hendaknya dia berpartisipasi di dalam perbuatan-perbuatan yang baik, dan dalam pertemuan-pertemuan keagamaan kaum muslimin. Pada waktu Ummu Atiyah datang, aku datang kepadanya lalu, aku bertanya kepadanya, apakah Anda pernah mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai masalah ini, yakni bolehnya kaum wanita keluar untuk menghadiri kebaikan yang diadakan oleh kaum muslimin? Ummu Atiyah berkata, iya, semoga ayahku berkorban untuknya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Atiyah tidak menyebutkan sesuatu melainkan hanya berkata, semoga ayahku berkorban untuknya. Aku pernah mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita-wanita merdeka, anak-anak gadis, dan wanita-wanita pingitan atau anak-anak gadis pingitan. Abu Ayyub merasa ragu-ragu, dan wanita-wanita haid keluar pada hari raya, untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah orang-orang mukmin, dan orang yang haid supaya mengucilkan diri dari musala. Seorang perempuan bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau salah seorang dari kami tidak mempunyai jilbab? Beliau menjawab, hendaklah sahabatnya berpartisipasi dengan mengenakan jilbabnya kepadanya. Hafsah berkata, aku bertanya, bagaimana dengan wanita-wanita yang sedang haid? Jawabnya, bukankah wanita yang sedang haid juga hadir di Arafah, menghadiri ini dan menghadiri ini? Dalam satu riwayat dari Hafsah, kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya, hingga kami suruh keluar juga anak-anak gadis dari pingitannya, hingga kami keluarkan wanita-wanita yang sedang haid, lalu mereka berada di belakang orang banyak, lantas bertakbir dengan takbir mereka dan berdoa sebagaimana mereka berdoa karena mengharapkan keberkahan dan kesucian hari itu. Bab ke-25. Perempuan apabila berhaid 3 kali dalam sebulan dan perihal dibenarkannya perempuan mengenai haid atau mengandungnya, mengingat firman Allah Ta'ala, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Al-Baqarah 228. Ali dan Syurai berkata, apabila seorang wanita memberikan bukti dari keluarganya yang terdiri atas orang-orang muslim yang baik dan mengatakan bahwa dia haid 3 kali dalam sebulan, dia dipercaya. Atta berkata, haid itu sehari sampai 15 hari. Mutamir mengatakan tentang apa yang diterima dari ayahnya, aku pernah bertanya kepada Ibnu Sirin perihal seorang perempuan yang melihat adanya darah lagi sesudah sucinya selama 5 hari, apakah itu haid? Ibnu Sirin menjawab, kaum perempuan adalah lebih mengerti perihal yang Anda tanyakan itu. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Fatimah binti Abi Hubaisi yang tercantum di muka pada nomor 12. Bab ke-26. Warna kuning dan keruh pada hari-hari selain hari-hari waktu kedatangan haid. Ummu Atiyah berkata, kami tidak menganggap kekuning-kuningan dan keruh sebagai darah haid sedikit pun. Bab ke-27. Pembuluh darah yang merupakan sumber darah yang keluar waktu istihadah. Aisyah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa Ummu Habibah istihadah selama 7 tahun, lalu ia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai apa yang dialaminya itu. Kemudian beliau menyuruh mandi, lalu beliau bersabda, istihadah ini dari pembuluh darah. Karena itu, Ummu Habibah mandi untuk setiap hendak mengerjakan salat. Bab ke-28. Perempuan yang haid sesudah melakukan tawaf ifadah. Taus berkata dari ayahnya, Ibnu Abbas berkata, seorang wanita mendapatkan ruhsyah atau keringanan,
Untuk pergi, pulang ke rumah apabila dia haid, dalam satu riwayat, setelah tawaf ifadah, Ibnu Umar berkata bahwa dia tidak boleh pergi. Tetapi kemudian terakhir aku mendengar dia berkata, sesudah itu sesungguhnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah keringanan untuk kaum perempuan yang haid tersebut. Bab ke-29. Apabila seorang wanita yang mengalami istihadah melihat tanda-tanda kesucian dari haidnya. Ibnu Abbas berkata, dia hendaknya mandi dan salat meskipun dia suci, cuma 1 jam dan dia dapat melakukan hubungan seksual bersama suaminya setelah salat, dan salat adalah lebih besar dan lebih penting daripada apapun juga. Bab ke-30. Melaksanakan salat mayit bagi seorang wanita yang wafat sewaktu, atau sesudah melahirkan dan cara melaksanakan salat, dan sunahnya. Samurah bin Jundub radhiyallahu an berkata, seorang wanita, dalam satu riwayat, aku salat di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas jenazah seorang wanita, yang meninggal karena melahirkan dalam satu riwayat, pada waktu nifas. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensalatinya dengan posisi lurus di pertengahan tubuhnya. Alhamdulillahirobbil alamin. Demikianlah isi hadis Bukhari kitab haid atau nifas, bab 1-30. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih bagi sobat muslim yang menonton hingga selesai. Akhirnya, saya tidak bosan-bosan memohon dukungan dari sobat muslim sekalian. Untuk channel kecil ini agar bisa berkembang lebih baik lagi, dengan like dan subscribe channel ini. Daripada subscribe channel-channel yang kurang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.